Ketemu lagi dengan saya. Saya yakin ini ada pertemuan kita yang kesekian kalinya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kematian mendadak pada saat berolahraga. Saya yakin isu ini menjadi masalah atau isu yang hot belakangan ini. Nanti saya akan menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apa saja yang menjadi penyebab kematian jantung mendadak atau kematian mendadak pada saat berolahraga. Dan juga saya akan kasih atau berikan rekomendasi langkah apa saja yang perlu Anda ambil atau kerjakan untuk mencegah hal tersebut bisa terjadi. Saya harap Anda bisa menikmati video saya dan enjoy. Kita bahas kematian mendadak atau dikenal juga dengan nama sudden death. Angka sudden death sebenarnya dinilai rendah, di mana kita lihat di sini pada laki-laki yang berolahraga hanya didapatkan satu kematian per 185.000 orang. Dan pada perempuan hanya didapatkan satu kematian per 1,5 juta orang. Dan kita lihat penyebab di sini, kita lihat rasionya. Dari 136 sudden death didapatkan 100 kematian yaitu akibat masalah jantung. Jadi bisa kita nilai di sini masalah jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian mendadak saat berolahraga. Dan kita lihat kematian jantung mendadak atau sudden cardiac death juga kita singkat dengan SCD di sini pada pelari maraton, kejadiannya juga rendah. Hanya didapatkan 1 per 256.000 atlet pelari maraton. Yang cukup mengagetkan di sini ternyata pada orang sedentar atau orang yang jarang berolahraga dan juga orang usia tua terjadi peningkatan resiko 5 kali sudden cardiac death dan juga terjadi peningkatan 3,5 kali serangan jantung sesaat setelah berolahraga intensitas tinggi bila dibandingkan dengan orang yang sudah olahraga secara rutin. Jadi kita dapat lihat di sini orang yang tidak pernah berolahraga sebelumnya harus hati-hati dalam berolahraga. Harus dilakukan secara bertahap untuk mencegah terjadinya kejadian kematian jantung mendadak. Kita lanjutkan dengan penyebab kematian jantung mendadak pada saat berolahraga. Pada umur kurang dari 35 tahun, penyebabnya yaitu hipertrofi kardiomyopati. Yang kedua yaitu arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Yang ketiga yaitu Longitudinal syndrome. Yang keempat Marfan syndrome. Dan yang kelima yaitu Brugada syndrome. Semua penyakit ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan irama jantung pada saat berolahraga dan akhirnya dapat menyebabkan henti jantung dan kematian. Pada umur lebih dari sama dengan 35 tahun, penyebab yang paling sering yaitu penyakit jantung koroner. Seperti yang kita ketahui, ini adalah sumbatan pada aliran darah jantung yang akhirnya menyebabkan terjadinya serangan jantung atau gangguan irama jantung pada saat berolahraga dan akhirnya menyebabkan terjadinya kematian juga. Mekanisme kematian jantung mendadak pada saat berolahraga sebenarnya masih belum diketahui dengan jelas. Tapi diduga ini akibat oleh peningkatan kerja jantung akibat intensitas olahraga yang melebihi dari biasanya orang yang tersebut lakukan atau atlet tersebut lakukan dan juga disertai dengan jantung pada orang tersebut belum cukup beradaptasi dengan baik dan akhirnya menyebabkan gangguan aliran darah jantung. Dan juga orang tersebut atau atlet tersebut juga mungkin memiliki gangguan jantung yang saya sebutkan sebelumnya, akhirnya memicu terjadinya serangan jantung atau gangguan irama jantung dan akhirnya menyebabkan terjadinya henti jantung dan kematian. Ini adalah self questionnaire yang perlu Anda jawab sebelum Anda melakukan olahraga. Di sini terdiri dari 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama dan yang kedua yaitu memfokuskan pada masalah jantung. Yang ketiga, memfokuskan apakah Anda mempunyai masalah saraf. Yang keempat, apakah Anda ada sakit tulang, sendi, dan otot. Yang kelima, yaitu apakah Anda pernah didiagnosis dengan penyakit kronis oleh dokter seperti penyakit jantung, kejang, kencing manis, dan tekanan darah tinggi. Dan yang keenam adalah menanyakan apakah Anda memiliki cedera sehingga akan menghambat aktivitas olahraga Anda nantinya. Bila jawaban Anda adalah tidak, Anda dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya yang akan saya jelaskan setelah ini. Dan bila ada jawaban iya pada salah satu dari 6 pertanyaan tersebut, Anda harus konsultasi langsung dengan dokter, terutama kalau ada dengan dokter spesialis kedokteran olahraga. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yaitu tekanan darah dan nadi. Pemeriksaan tersebut bisa Anda lakukan di klinik terdekat atau di rumah sakit terdekat. Yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu yaitu istirahat, duduk, dan diam selama 5 menit sebelum melakukan pemeriksaan. Dan nanti kita lihat hasilnya. Normal bila tekanan darah yaitu kurang dari sama dengan 120/80 dan nadi kurang dari 100 kali per menit.
Saya akan bahas sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan olahraga reguler atau non-reguler, karena ini akan dibahas pada rekomendasi selanjutnya. Olahraga reguler adalah olahraga yang dilakukan seseorang selama 30 menit dengan intensitas sedang selama 3 hari per minggu dan juga telah dijalankan selama 3 bulan secara rutin. Kita lanjutkan yang terpenting yang di sini, yaitu rekomendasi atau langkah apa saja yang perlu Anda lakukan untuk mencegah kematian jantung mendadak pada saat olahraga. Di sini Anda perlu mengetahui apakah Anda termasuk orang yang olahraga reguler atau non-reguler. Dan yang kedua, Anda juga perlu mengetahui umur Anda apakah lebih dari sama dengan 35 tahun atau kurang dari 35 tahun. Rekomendasi yang pertama yaitu pada orang dengan olahraga secara non-reguler dan memiliki umur kurang dari 35 tahun. Bila hasil self questionnaire yang saya jelaskan sebelumnya yaitu semua jawabannya yaitu tidak, Anda lanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah dan nadi, dan bila hasilnya normal Anda boleh melakukan latihan. Tapi tentu saja Anda perlu melakukan latihan mulai dari latihan dengan intensitas ringan di mana Anda tidak merasakan kesulitan bernapas ataupun dada terasa berat. Selanjutnya Anda boleh melakukan secara bertahap. Lanjutkan dengan latihan dengan intensitas sedang di mana Anda mulai merasakan dada terasa berat tapi tidak ada kesulitan bernapas. Dan secara bertahap Anda tingkatkan menuju ke intensitas berat di mana Anda merasakan kesulitan bernapas sampai sesak. Dan jangan lupa lakukan monitor tiap 6-12 bulan seperti gejala-gejala yang saya sebutkan di self questionnaire sebelumnya. Dan yang kedua yaitu lakukan pemeriksaan tekanan darah dan nadi. Saya jelaskan apa sih yang dimaksudkan dengan peningkatan intensitas latihan secara bertahap. Pertama, kita perlu melakukan latihan dengan intensitas yang ringan seperti walking. Lakukan latihan ini selama 2 minggu terlebih dahulu. Setelah itu Anda lanjutkan dengan latihan intensitas sedang seperti jogging. Jogging kita jaga dengan intensitas sedang di mana Anda mulai merasakan dada terasa berat tapi tidak ada kesulitan bernapas. Kita lakukan ini selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan ini adalah waktu yang cukup bagi jantung kita untuk beradaptasi dengan latihan yang lebih berat. Setelah itu kita lanjutkan dengan latihan intensitas berat seperti berlari. Di sini Anda sudah mulai berlari sampai dada Anda mulai terasa kesulitan bernapas atau sesak. Pada olahraga yang non-reguler dengan umur kurang dari 35 tahun, bila ingin melakukan latihan intensitas tinggi dalam waktu dekat seperti misalnya mengikuti latihan basket dengan intensitas tinggi atau juga mengikuti suatu pertandingan dengan intensitas tinggi seperti basket atau bola, Anda sebaiknya langsung berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Nanti akan diperiksa dan ditentukan apakah Anda perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti EKG atau rekam jantung, darah atau laboratorium, atau juga X-ray dada. Nanti akan ditentukan apakah Anda layak untuk melanjutkan latihan atau pertandingan. Kita lanjutkan dengan seseorang yang berolahraga secara reguler sekarang dengan umur tetap yaitu kurang dari 35 tahun. Di sini dia tetap harus mengisi self questionnaire dan bila semua jawabannya tidak, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah dan nadi. Bila hasilnya normal, boleh melanjutkan latihan dan lanjutkan latihan yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya orang tersebut melakukan latihan basket dengan intensitas sedang sampai tinggi, dia tetap boleh melanjutkan latihannya dengan intensitas yang telah dia lakukan. Dan bila ingin meningkatkan intensitas latihan, tolong dilakukan secara bertahap. Dan jangan lupa harus melakukan monitor tiap 6-12 bulan, yaitu yang pertama gejala seperti yang ada di self questionnaire, dan yang kedua yaitu pemeriksaan tekanan darah dan nadi. Kita lanjutkan dengan seseorang yang berolahraga non-reguler, tapi dengan umur lebih dari sama dengan 35 tahun. Rekomendasi sebelumnya yaitu untuk umur kurang dari 35 tahun, nanti kita lihat perbedaannya. Pertama sama, kita isi self questionnaire. Bila semua jawaban tidak, kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Sebelumnya, pada umur kurang dari 35 tahun, kita cukup memeriksa tekanan darah dan nadi. Tapi pada pasien atau orang dengan lebih dari 35 tahun, kita perlu tambahkan rekam jantung seperti EKG dan juga pemeriksaan laboratorium yaitu berupa gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Bila semua pemeriksaan tersebut normal, orang tersebut boleh latihan,
tapi tentu saja kita awali dengan latihan intensitas ringan. Secara bertahap dinaikkan ke intensitas sedang dan ke berat. Dan jangan lupa tetap lakukan monitor tiap 6-12 bulan. Yang pertama gejala, yang kedua tekanan darah dan nadi, dan yang ketiga ini perlu ditambahkan dengan medical check up tiap 1-2 tahun. Pada seseorang yang berolahraga non-reguler dengan umur lebih dari sama dengan 35 tahun, tapi ingin melakukan latihan intensitas tinggi, tentu saja perlu konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Nanti akan ditentukan pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan. Di sini yang berbeda adalah biasanya akan diberikan tes treadmill atau treadmill test. Di sini adalah tes berlari atau sepeda dari intensitas ringan menuju ke intensitas tinggi dan akan dilakukan perekaman denyut nadi dan rekam jantung. Nanti akan dilihat apakah terjadi perubahan yang abnormal pada EKG dan juga akan diketahui batas ambang perubahan abnormal EKG yang terjadi pada saat treadmill test. Hasil ini sangat penting karena akan digunakan untuk merencanakan program latihan ke depan pada pasien tersebut atau orang tersebut. Pada orang yang olahraganya reguler dan umurnya lebih dari sama dengan 35 tahun, pertama tetap mengisi self questionnaire. Bila semua jawaban tidak, lanjutkan dengan pemeriksaan yaitu tekanan darah dan nadi. Bila normal, boleh latihan dan melanjutkan latihan yang telah dilakukan sebelumnya. Tingkatkan latihan intensitas latihan juga dilakukan secara bertahap dan jangan lupa lakukan monitor tiap 6-12 bulan baik gejala, tekanan darah dan nadi, dan jangan lupa medical check up tiap 1-2 tahun. Terima kasih. Saya yakin Anda sudah mengerti apa saja yang menjadi penyebab kematian jantung mendadak pada saat berolahraga dan langkah apa saja yang perlu Anda ambil untuk mencegah hal tersebut. Yang ingin saya ingatkan di sini adalah langkah yang paling aman ketika Anda ingin memulai olahraga adalah mulailah latihan dengan tahap yang paling ringan atau intensitas paling ringan. Nanti secara bertahap naikkan ke sedang dan naikkan ke berat. Hal ini memang memerlukan waktu yang cukup lama dan kesabaran yang cukup lama juga. Tapi ini adalah jalan yang paling aman dibandingkan jalan yang lainnya. Saya rasa sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih dan tetap semangat dan tetap aktif.